Beberapa tahun belakangan, setiap tahun ajaran baru ada saja berita tentang SD-SD negeri yang kekurangan murid. Salah satu penyebabnya sih katanya kalah saing dengan sekolah swasta. Apa benar begitu? Hai Sanders, kembali lagi sama aku di Kata Kamu Kata Kita. Yang kelas 6 dan kelas 9 pasti bingung kan mau masuk sekolah negeri atau swasta? Untuk kalian yang masih bingung, ikutin terus perjalanan kita ya. Karena di episode kali ini kita akan membahas sekolah negeri dan sekolah swasta. Makanya itu, ikutin perjalanan kita ya. Hai Sanders, sekarang aku lagi ada sama teman-teman aku nih. Halo guys, aku Balkis. Aku Ahza, aku Altaf. Nah, aku mau nanya nih pertanyaan ke mereka seputar sekolah negeri dan swasta. Yang pertama, apa sih perbedaan utamanya antara sekolah negeri sama swasta? Kalau dari perbedaan sih sebenarnya lebih ke apa sih kayak bayarnya ya. Terus abis itu kayak pergaulannya juga mungkin ngaruh karena kalau negeri kan juga apalagi sekarang tuh negeri donasi kan. Kalau swasta kan lebih kayak ya udah kayak sekolah swasta gitu. Kalau kakak? Terus juga perbedaannya dari swasta itu kan dikelolanya sama yayasan gitu-gitu. Kalau negeri tuh dikelolanya sama pemerintah. Pokoknya bedanya dari situ sih sama fasilitas. Peraturan juga pasti beda. Oke, next question. Menurut kalian mana nih yang lebih baik? Sebenarnya nggak ada yang lebih baik dan lebih buruk sih, semuanya ada plus minusnya. Apalagi kayak negeri kayak pasti kalau plusnya tuh kayak kalau untuk maju jalur ke PTN-nya lebih gampang. Terus kalau kekurangannya tuh mungkin kayak lebih ke peraturannya lebih ketat, mungkin ke situ ya. Kalau kakak apa? Sebenarnya itu tergantung kebutuhan siswanya juga sih. Kalau misalnya dia emang mau kayak ngefokusin ke bidang-bidang tertentu, itu cocoknya di swasta karena kan fasilitasnya lebih lengkap, ada laboratorium gitu-gitu, pokoknya yang lebih modern lah. Kalau buat yang negeri kayak sama kayak yang dibilang Balkis, PTN-nya lebih gampang gitu. Setuju banget. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara atau perbedaan biaya antara sekolah negeri sama swasta? Kalau menurut Kak Altaf gimana? Tentu saja perbedaan ini sangat signifikan ya karena swasta dan negeri itu berbeda. Jadi kalau karena saya sekolah di swasta nih, jadi swasta tuh banyak sekali pengeluarannya kayak misalnya uang buat ujian, uang gedung, uang buku. Di negeri kan paling uang baju, buku tuh masih bisa pinjam di perpustakaan kayak gitu. Iya sih sebenarnya di negeri itu juga lebih terjangkau lah karena kan dari pemerintah juga kan, bahkan seringkali gratis gitu. Kalau di swasta kan karena banyak kegiatan khusus, kurikulum internasional yang dari yayasan-yayasan gitu kan, jadi butuh pengeluaran lebih gitu. Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya bener sih yang apa yang dikatain Azza, kayak kalau negeri tuh lebih enak untuk kayak udah disiapin dari dinas pemerintah gitu. Terus habis itu tapi kalau di negeri itu juga sebenarnya ada yang bayar juga, kayak misalkan kayak uang kas kayak buat acara-acara pasti kan kita juga buat iniin makan kan. Terus habis itu kayak yang lainnya kalau misalkan kayak kelas 12 kayak kita ini kan pasti juga lagi ngumpulin duit buat wisuda kan, dan pasti juga salah satu dari orang tua yang ada di negeri itu pasti kayak banyak yang gak setuju juga kalau misalkan ngeluarin duit. Itu juga susahnya di negeri itu. Oke, aku setuju. Nah, terus nih ya, kan tadi Kak Alza sempat bahas kurikulum. Kalian yang sekolah di swasta sama negeri, perbedaan kurikulumnya apa sih? Sebenarnya swasta itu dia ngikut yayasan juga. Ada yang pakai kurikulum internasional, ada yang pakai kurikulum nasional. Kalau kurikulum nasional itu dia ngikut sama kayak yang negeri, jadi sama. Cuma mungkin perbedaannya itu sih ada kurikulum internasional sama nasional. Kak Altaf gimana Kak Altaf? Sama, ada yang sama, ada yang beda. Kayak kalau misalnya sekolah internasional pasti kurikulumnya kurikulum Cambridge kayak gitu-gitu. Kalau misalnya sekolah kayak Muhammadiyah atau Dewi Sartika kayak gitu swastanya pasti kurikulumnya sama kayak Merdeka, atau enggak ada juga yang masih kurikulum 2013 kayak angkatan saya. Kak Balkis yang di negeri gimana kurikulumnya?
Kalau angkatan aku tuh kan kalau di negeri angkatan pertama di kurikulum Merdeka kan. Sedangkan kalau di swasta yang kayak yang tadi Azza bilang yayasan ya, dari yayasan itu kayak masih di angkatan mereka masih kurikulum 2013, angkatan bawah mereka baru kurikulum Merdeka. Benar. Iya benar. Oke. Nah kan tadi kan kalian sempat bahas perbedaan fasilitas juga kan dari swasta dan negeri. Nah menurut kalian mana sih yang lebih baik dari dua sekolah itu fasilitasnya? Kalau lebih baik ya jelas swasta, karena kan dari bayaran juga udah beda kan. Terus kalau negeri itu fasilitasnya fasilitas standar, kalau swasta itu kayak lebih modern lah gitu, lebih ada lah. Tapi terkadang juga ada negeri yang fasilitasnya lebih bagus daripada swasta, tergantung juga sama sekolahnya. Balkis yang sekolah negeri gimana fasilitasnya? Setuju sih, apalagi kan mereka juga kayak bayar gitu kan. Terus pasti eskulnya juga lebih tertata rapi juga kan. Oke. Nah, terus nih ya, tadi kita udah bahas perbedaan kurikulum. Ada nggak perbedaan dari ekstrakurikulernya di perbedaan masing-masing sekolah? Perbedaannya nggak terlalu jauh sih daripada sekolah negeri ataupun swasta, karena ya kayak mungkin ekstrakurikuler basket mungkin kalau swasta tuh lebih mendalam aja. Iya, lebih mendalam. Terus kayak lebih bervariasi lah, kayak ada eskul bahasa, coding, robotik gitu-gitulah. Bener sih, aku setuju banget. Kayak kalau swasta tuh lebih kayak mendalam gitu ekskulnya. Kayak kalau di negeri paling kayak cuman ya yang standar-standar aja, yang mainstream aja. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mana sih yang lebih efektif antara sekolah swasta dan negeri dalam meningkatkan prestasi? Menurut Kak Balkis? Sebenarnya kalau misalkan tergantung nih, kan soalnya ada anak-anak yang pengen prestasi akademik dan prestasi non akademik. Tergantung, kalau misalkan dia pengen benar-benar fokusin ke prestasi yang akademiknya, lebih baik saran aku masuk negeri sih, soalnya kan untuk jalur ke PTN-nya juga lebih gampang kan. Terus kalau misalkan untuk yang prestasi non akademik kayak misalkan yang kayak untuk fokusin futsal, basket itu kan pasti banyak kan di zaman sekarang. Itu menurut aku cari sekolah yang kayak swasta, atau kan yang basketnya bagus, atau enggak sekalian yang sekolah yang atlet gitu yang ada di Ragunan itu sih menurut aku. Kak, next. Menurut aku gimana? Kalau menurut aku untuk keefektifan akademik itu tergantung sama siswa-siswanya juga ya. Kalau misalnya dia emang sekolahnya bagus tapi dia males, ya percuma juga, dia tidak akan mendapatkan keefektifan akademik itu. Setuju sih, setuju. Oke, last question buat kakak-kakak semua. Kelebihan dan kekurangannya apa sih? Kakak yang sekolah dari SD, SMP, SMA semua di swasta. Kalau kelebihannya swasta ya fasilitasnya lebih lengkap, terus juga fokus sama ke pengembangan individunya kan. Terus kekurangannya tuh ya biayanya cenderung mahal, bahkan kayak eksklusif gitulah. Kalau buat negeri biayanya lebih murah, terus juga gampang masuk PTN. Pokoknya banyak jalur lah yang memudahkan kalau masuk negeri. Tapi kekurangannya itu juga kayak kadang kayak kekurangan dana gitu, kayak fasilitasnya ada yang kurang gitu-gitulah. Oke. Gimana buat orang yang sekolah di negeri? Iya, Setuju sih. Kak Altaf gimana yang baru sekolah di swasta? Setuju juga deh. Itu tadi pertanyaan-pertanyaannya yang udah dijawab sama Kak Balkis, Kak Azza, sama Kak Altaf. Makasih banyak. Semoga jawaban dari mereka membantu buat Saners jadi bisa menentukan pilihannya masing-masing. Bye-bye. Itu dia Saners pembahasan kita tentang perbedaan sekolah negeri versus swasta. Terima kasih ya buat Balkis, Azza, dan Altaf sudah berbagi pandangannya buat Saners. Intinya sekolah punya plus minusnya masing-masing. Terima kasih sudah menonton kata kamu kata kita sampai habis ya. See you guys on the next video.